علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الجماعة rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pernah dengar enggak hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban." Islam itu mulai dengan keterasingan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa sayaudu ghariban kama bada." Dan Islam suatu saat akan kembali menjadi terasing. Bahkan kita bisa merasakan keterasingan Islam tidak hanya di tengah manusia, ya, akan tetapi keterasingan Islam itu sendiri terjadi bahkan di tengah kaum muslimin. Sehingga kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Maka berbahagialah, beruntunglah mereka-mereka yang terasing. Para ulama menjelaskan bahwasanya keterasingan di sini dahulu, bahwasanya Islam itu asing karena datang dengan tauhid. Di mana saat itu kaum muslimin, di mana kala itu manusia banyak di antara mereka yang justru tidak murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak di antara mereka sebagaimana di tempat Rasulullah SAW diutus, yaitu di Makkah atau di Jazirah Arab kala itu, apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Akan tetapi di samping mereka menyembah Allah, siapa yang mereka sembah? Mereka juga menyembah patung-patung. Bahkan dikatakan ketika mereka sedang dalam keadaan sulit, mereka ingat sama Allah. Namun sebaliknya, ketika mereka sedang bahagia, siapa yang mereka kasih sujud? Siapa yang mereka kasih doa? Yaitu patung-patung yang bahkan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, tidak bisa memberikan manfaat wala madarat, tidak bisa memberikan manfaat maupun mara bahaya. Itu adalah situasi keterasingan di zaman dahulu. Dan tibalah datang masa kita, zaman di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ada di zaman tersebut, yaitu zaman di mana Islam itu asing bahkan di tengah kaum muslimin. Islam itu asing bahkan di tengah orang-orang yang mengaku beragama Islam. Mengapa Islam asing di tengah kaum muslimin? Karena saat ini kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak benar-benar kenal apa itu Islam. Banyak di antara kaum muslimin banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mentauhidkannya. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu bahwasanya agama yang mereka peluk itu sudah sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hari Arafah, di hari beliau melaksanakan ibadah haji, ya. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan telah aku sempurnakan juga nikmatku, yaitu Islam. "Wa raditu lakumul Islam dinan." Kemudian aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah ridha Islam menjadi agama kalian. Namun banyak yang tidak tahu, atau banyak orang yang berislam namun Islam itu hanya seperti memakai baju saja. Tidak sampai ke dalam hatinya, tidak sampai kepada ibadahnya, tidak sampai kepada amalnya. Maka dari itu, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini bisa dikatakan Islam itu asing di tengah kaum muslimin. Tapi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memiliki penafsiran tambahan. Tuba lil ghuraba. Yang dimaksud dengan keterasingan di sini bagaimana? Pertama, kita sudah tahu Islam itu asing di tengah manusia. Kemudian kedua, Islam itu sendiri bisa asing di tengah kaum muslimin. Maksudnya adalah Islam yang murni.
Namun ghuraba di sini tidak berhenti sampai di situ. Di antara ghuraba atau di antara kaum muslimin, orang-orang yang benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya Rasulullah, yaitu para sahabat, diajarkan kepada generasi yang setelahnya dan setelahnya. Orang yang benar-benar menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya Islam, mereka menjadi asing di tengah kaum muslimin. Tapi masih ada yang lebih asing di antara mereka. Ada di kalangan orang-orang yang berusaha menjalankan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada di tengah mereka yang lebih asing lagi adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar. Maka dari sini saya katakan termasuk tubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing di sini adalah para jemaah sekalian. Dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat berupa kesehatan, memberikan kita nikmat berupa waktu luang, namun dari sekian banyak orang yang Allah beri nikmat sehat, Allah beri nikmat waktu luang, antum adalah termasuk orang yang bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mempelajari Al-Quran, mempelajari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antumul ghuraba, antum adalah orang-orang yang terasing. Tidak lupa di sini kami mendoakan semoga kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan di atas ilmu, untuk terus menuntut ilmu, terus belajar hingga maut datang menjemput. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata ketika ditanya, sampai kapan engkau akan belajar? Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati, sampai masuk ke liang lahat, aku akan terus belajar. Atau di kesempatan yang lain Imam Ahmad berkata, minal mahbarati ilal maqbarah, dari tempat tinta yang beliau bawa sampai masuk ke dalam kuburan. Dan benarlah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wafat sementara beliau sedang belajar atau sedang mengulang pelajarannya, yaitu membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal jamaah, para jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sekelumit mukaddimah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haris Lutfi, muridnya Ustaz Alif. Muridnya Ustaz Alif. Qadarullah, beliau berhalangan hadir karena ada musibah. Ada musibah di keluarga istri beliau, ya, di keluarga beliau, dan saya diberi amanah untuk mengisi waktu kosong beliau, ya, karena otomatis kalau beliau nggak bisa ngisi, kosong. Saya disuruh atau diamanahi untuk mengisi waktu kosong beliau, dan saya tidak selancang itu untuk mengkaji apa yang beliau kaji. Saya bukan orang yang berhak untuk menggantikan beliau, posisi beliau mengajarkan apa yang beliau ajarkan. Tapi saya di sini hanya ada di posisi mengisi waktu kosong beliau. Dan izinkan saya berada di depan antum sekalian untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasau bil haqq, maka saling memberi wasiatlah kalian dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan saling kalian beri peringatan, beri wasiat dalam kesabaran. Ahibbai, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita tidak banyak, seperti umur kita juga tidak panjang. Ya, maka dari itu saya mendapatkan sebuah catatan menarik yang ditulis oleh Ustadzuna yang belum lama datang ke Solo dari Kalimantan, siapa? Ustadz Ahmad Zainuddin, ya, Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala, dai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Kalimantan. Beliau menulis sebuah catatan tentang alasan kenapa kita harus mengingat kematian. Kematian itu adalah satu siklus kehidupan, di mana di sana ada yang lahir, di sisi yang lain ada yang meninggal. Di sisi lain ada orang bergembira karena kelahiran seorang anak. Di sisi lain ada orang yang berduka karena wafatnya saudaranya, anaknya, ayahnya, istrinya, keluarganya, dan seterusnya. Lantas apa
Mengapa Allah Subhanahu wa taala atau mengapa kita sebagai seorang muslim harus mengingat yang namanya kematian? Mengapa kematian itu begitu istimewa sehingga kita harus selalu mengingatnya? Di sini Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah taala memberikan 7 catatan. Yang pertama adalah alasan kita mengingat kematian, yaitu karena mengingat kematian adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Poin pertama, mengingat kematian adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Beliau menyebutkannya sebanyak 3 kali. "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Apa artinya? Perbanyaklah mengingat apa? Hadzimil ladzat, penghancur kenikmatan. Ya. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Yakni al-maut, yaitu kematian. Ahibbai, kenapa kematian dikatakan sebagai penghancur kenikmatan? Jangankan untuk orang yang kelak datang kepadanya kematian, di mana ketika seseorang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika roh sudah dijemput oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijemput dari jasad seseorang, maka tidak ada satupun kenikmatan dunia yang dapat dirasakan lagi oleh orang tersebut. Kemudian, bukannya ketika ada saudara kita yang mati atau ada keluarga kita yang mati, berasa nikmat yang Allah berikan itu hambar semuanya. Bukankah ketika ada saudara kita yang mati, atau misalkan ayah kita mati, anak kita mati, kita kehilangan nafsu untuk makan. Bahkan terkadang kita kehilangan nafsu untuk berbicara dengan saudara kita. Itulah kenapa kematian disebut dengan hadzimil ladzat, atau penghancur kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat pemutus kelezatan atau penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kemudian alasan kedua, kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian adalah karena maut atau kematian itu bisa datang kapan saja, bisa menghampiri kita kapan saja, dan hitungannya tidak akan pernah keliru. Maksudnya apa? Kapanpun Allah Subhanahu wa taala menulis kematian kita, jadwal kematian kita, maka tidak akan pernah maju atau tidak akan mundur. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala belum menuliskan waktu, atau ketika memang belum datang waktunya kita dijemput oleh Allah, belum saatnya roh kita dijemput oleh Allah, maka seberapapun sakit yang diderita oleh kita, seberapapun tuanya usia kita, nggak akan mati. Sehingga ada sebuah syair yang mengatakan, kam min sahihin mata bighairi illatin. Betapa banyaknya orang yang sehat mati seolah mati tanpa sebab, begitu. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Dan begitu banyak orang yang sakit tapi sampai sekarang nggak mati-mati. Ada? Meski dia berharap mati tapi nggak dikasih sama Allah. Tapi ada orang yang masih mempunyai harapan untuk kembali ke rumahnya, tapi ternyata tidak sampai ke rumahnya. Dia berharap bisa berjumpa dengan anak cucunya, tapi ternyata itu sekedar harapan saja, karena ternyata dia dijemput di tengah perjalanannya. Itulah kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan kapan seseorang mati, gak akan bisa mundur apalagi maju. Maka dari itu, di sini Ustaz Ahmad Zainuddin mewasiatkan kepada kita agar kita menjauhi perbuatan dosa, perbuatan kesyirikan, dan juga perbuatan kebid'ahan, juga maksiat-maksiat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal."
Setiap umat, setiap manusia sudah ada waktu yang atau memiliki waktu yang sudah ditentukan, atau waktu mereka sudah ditentukan. Faida jaa ajaluhum, kalau waktunya sudah datang. Ajal itu artinya waktu. Ajal itu artinya waktu. Faida jaa ajaluhum, kalau waktunya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diundur apalagi dimajukan. Enggak bisa diperlambat apalagi dipercepat. Juga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yu'akhkhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Ya. Dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan atau melambatkan, mengakhirkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Ya. Karena Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Yang jadi masalah di sini adalah para jemaah sekalian. Setelah kita tahu bahwasanya kematian itu waktunya tidak bisa waktunya tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah kita nggak tahu kapan persisnya waktu datangnya kematian tersebut. Sehingga dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan kita kapan saja. Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan kita dalam situasi apa saja. Yang ditakutkan adalah jika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam situasi yang Allah tidak ridhoi, yang kita juga tidak ridhoi. Lucunya adalah besar apapun kecintaan orang terhadap kemaksiatan, jika dia memiliki keimanan, walaupun secuil, dia nggak mau mati dalam keadaan maksiat. Tanyakan kepada orang-orang yang suka ngoplos minuman, apakah dia niat mati di situ? Kan enggak. Hanya saja kalau seandainya dia sudah ngoplos minuman, kemudian dia drop, dikasih kesempatan kedua, dikasih hidup lagi sama Allah, belum waktunya ente mati misalnya gitu. Tapi kok masih ngoplos lagi? Nah ini adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang itu memiliki keimanan walaupun secuil, maka dia pasti berharap atau dia pasti ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang terbaik. Maksudnya apa? Dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sebaliknya dalam keadaan berbuat maksiat, dalam keadaan berbuat kesyirikan dan seterusnya. Itulah harapan kita semuanya. Sedangkan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seseorang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Seseorang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa seseorang di atas kebiasaannya. Maksudnya apa? Di atas sesuatu yang biasa dia lakukan. Ketika dia biasa bermaksiat, ketika dia biasa berbuat kedurhakaan, naudzubillah min dzalik, yang dikhawatirkan adalah Allah wafatkan dia dalam keadaan dia durhaka. Maksudnya apa? Belum bertaubat. Anggaplah dia tidak wafat dalam keadaan bermaksiat. Dia tidak wafat dalam keadaan berbuat kesyirikan atau berbuat kekufuran. Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah dia wafat dalam keadaan dia belum bertaubat dari maksiatnya. Dia belum bertaubat dari kesyirikannya. Dia belum bertaubat dari kekufurannya. Itu adalah kekhawatiran kita semuanya. Barangkali kalau kita membuat sedikit cerita atau menyampaikan sedikit cerita, kajian kita bisa lebih menarik. Di sini saya akan memberikan contoh yang buruknya dulu, baru kemudian contoh yang baiknya. Contoh yang buruk di sini adalah, mungkin ini antum sudah pernah dengar, yaitu cerita tentang ada seseorang. Jadi ada seorang syekh, yang dia ini syekh ini punya kebiasaan memandikan jenazah. Suatu ketika datang kepada beliau, atau beliau dipanggil untuk memandikan sesosok jenazah atau sebuah jenazah.
Jenazah tersebut orangnya fisiknya besar, ya, orangnya fisiknya besar. Hanya saja yang mengherankan, biasanya kalau ada orang meninggal, ada keluarga yang menemani. Tapi di sini tidak ada yang menemani kecuali hanya satu orang, dan itu hanya sepupunya. Katanya jenazah ini meninggal atau jasad ini meninggal karena orang ini meninggal karena kecelakaan. Singkat cerita, dimandikan. Ketika hendak dimandikan, kita tahu proses dimandikan itu badan harus dibalikkan, harus dibersihkan punggungnya juga. Kemudian proses memandikan itu juga harus dikeluarkan apa? Kotorannya. Namun singkat cerita, sahibul qissah atau syekh yang bercerita ini bilang, ketika saya memandikan, saya tidak pernah mendapati jasad yang lebih berat daripada jasad ini. Padahal bukan sekali dia memandikan orang dengan fisik yang gemuk, bukan sekali dia memandikan fisik orang dengan fisik yang besar, tapi dia tidak pernah mendapati jenazah yang lebih berat daripada ini. Kemudian yang kedua, dia dapati apa? Saya tidak pernah mencium aroma yang lebih busuk daripada jenazah ini dan dari yang keluar dari tubuhnya. Sehingga diceritakan ketika memandikan ini, blower sudah dinyalakan semuanya, parfum sudah dipasang semuanya. Dia sudah pakai masker ditambah sama sorbannya, baunya masih nggak nolong. Akhirnya beliau keluar, dia tanya kepada sepupunya jenazah tadi, ini orang mati kenapa katanya. Sepupunya tadi bilang nggak ada, meninggal kecelakaan katanya. Akhirnya ketika mereka masuk lagi, didapati jenazahnya itu sudah menghitam. Akhirnya kata Syekh tadi, ya Allah nusret, percepat. Dipercepat, akhirnya sampai dengan proses penguburan dan selesai. Sepekan kemudian, sepupunya tadi nelpon lagi, ya, karena Syekh tadi masih penasaran, kok bisa ada jenazah modelnya kayak gini, berat, bau busuk, menghitam, dan segala macam. Ternyata seminggu atau beberapa hari kemudian sepupunya tadi menelpon, Syekh, ada cerita yang tidak bisa saya tahan. Saya nggak bisa lagi menyembunyikan hal ini. Anda ingat sepupu saya yang Anda mandikan beberapa hari lalu? Iya, saya ingat. Sebenarnya Syekh, orang tadi betul meninggal karena kecelakaan, tapi situasi kecelakaannya itu yang belum diceritakan. Jenazah tadi atau orang tadi meninggal dalam keadaan yang mobilnya ringsek, kecelakaan tunggal, bukan ditabrak, bukan, kecelakaan tunggal. Ternyata dia itu meninggal dalam kondisi apa? Pertama, dalam kondisi kendaraannya menyetel musik kencang-kencang. Pertama. Kemudian yang kedua, mulutnya dipenuhi aroma alkohol. Dan yang ketiga, kata sepupunya, dia meninggal dalam kondisi junub. Bukan sembarang junub. Junubnya, dia ini laki-laki. Dia junub dari seorang laki-laki. Nauzubillah. Yang itu berarti apa? Perilaku liwat, atau dia habis melakukan perbuatan liwat atau perbuatan yang tidak semestinya. Maka dari situ kata Syekh, pantaslah jenazahnya seperti itu. Bisa bayangkan situasi cara orang ini meninggal. Pertama kecelakaan, kedua nyetel musik kencang-kencang, ketiga dari mulutnya tercium aroma alkohol, kemudian yang keempat dalam kondisi junub dari berbuat liwat atau berbuat yang dilakukan oleh bangsa LGBTQ dan seterusnya. Gak usah kita vonis macam-macam, cukup nilai dengan masing-masing. Orang ini meninggal dalam kondisi terbaikkah atau terburuk? Atau siapa di antara manusia berakal yang pengen diwafatkan dalam situasi seperti ini? Cerita kedua. Cerita ini selalu saya ulang-ulang karena buat saya sangat terkesan. Jadi sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya baru ikut menyolatkan jenazah seorang nenek di dekat rumah saya. Nggak ada yang unik atau nggak ada yang aneh dari kematiannya nenek ini. Ya, biasa sudah sepuh meninggal. Sampai akhirnya ketika saya mau sholat maghrib, saya berjumpa dengan seorang bapak. Lalu saya tanya, Pak, sebenarnya nenek ini ada sakit apa? Nggak ada. Karena saya kebetulan kenal dengan keluarganya. Tapi bapak ini bilang, tapi saya dengar ada cerita menarik. Kok bisa? Jadi begini. Nenek ini punya kebiasaan melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu waktunya dari kapan? Dari sejak matahari terbit sampai menjelang waktu duhur.
sepanjang ini. Jadi nenek ini di setiap waktu, di sepanjang waktu ini nggak pernah meninggalkan yang namanya sholat duha. Minimal 2 rakaat, terkadang 4 rakaat, terkadang 6 rakaat, bahkan 8 rakaat. Seperti biasa, nenek ini berwudu untuk melaksanakan sholat duha. Namun qadarullah, setelah nggak ada sakit apa-apa, hanya beliau udah sembuh, rahimahullah. Beliau masuk kamar mandi berwudu, begitu keluar, beliau jatuh terkulai dan wafat di tempat. Dalam situasi apa? Hendak melaksanakan sholat duha. Jadi dari sini kita cukup, dari situasi ini kita bisa menilai apakah nenek ini meninggal dalam situasi yang baik ataukah yang terbaik. Atau barangkali kisah yang belum lama terjadi di Sukoharjo, yang meninggal di masjid. Ingat ya? Ingat semuanya? Itu kebetulan ayahnya teman saya. Jadi beliau habis melaksanakan sholat subuh, seperti biasa sambil menunggu syuruk, beliau baring-baring, ya, beliau berbaring. Kemudian ketika dia sama anaknya, ketika hendak dibangunkan, ternyata bapak ini nggak bangun lagi. Beliau wafat setelah melaksanakan sholat subuh, menunggu waktu syuruk. Dan ini adalah kisah-kisah yang terjadi di zaman kita ini. Belum bagaimana dengan yang terjadi di zaman dahulu. Sebagai contoh, ada seorang ulama atau seorang syekh, ya, ada seorang syekh. Ini kejadiannya juga belum lama, tapi ini bukan di Indonesia, di Arab Saudi. Kita tahu ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Pernah dengar ya? Sampaikan apapun yang datang dariku dari Rasulullah walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Kalau kita sudah bisa memahami satu hal, sampaikan. Bisa memahami satu hal, sampaikan. Itu maksudnya. Bukan cuma satu tok terus itu tok, bukan. Kebetulan kakek ini mengamalkan hadis ini. Ya, di mana dia mendengar seorang syekh, kakek ini mendengar seorang syekh menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisani." Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, yang berat di timbangan, habibatani ilar rahman, namun sangat dicintai oleh Allah. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Selesai kajian, kakek tadi datengin syekhnya. "Wahai syekh, tadi saya belum hafal, bisa tolong diulangi?" Dia ulangi, kakek tadi nulis di kertas yang dia bawa. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Sepulangnya karena bagi kakek ini pertama kali dia dengar hadis ini. Buat kakek ini, karena kakek ini bukan dari kalangan penuntut ilmu atau apa, bukan. Sesampainya di rumah, cucunya lagi pada main-main. Dipanggil cucunya. Dipanggil, begitu kumpul, tadi kakek didengar di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Terjemahnya sama kayak tadi. Disampaikan kepada cucunya. Di lain waktu, biasa kalau kakek-kakek nongkrong sama teman-temannya sambil ngopi begitu. Tapi dia bilang gini, "Semalam saya kajian dengar hadis menarik." Disampaikan ke teman-temannya, ke kolega-koleganya, teman ngopinya. Sampai ada di titik kakek ini sakit. Ketika sakit, kakek ini pingsan, dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, beberapa saat kemudian beliau siuman. Begitu siuman yang didapati adalah anak-anaknya, juga cucu-cucunya di rumah sakit. Lalu dia panggil, "Coba sini kumpul, sini kumpul." Kenapa? Mungkin orang beranggapan, wah mungkin mau menyampaikan wasiat, atau mungkin ingin menghibahkan sesuatu barangkali. Tapi kakek ini bilang begini, "Berapa hari lalu sebelum kakek sakit, dan sebelum saya sakit, saya mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani fil lisan, ringan di lisan, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, yang dia berat di timbangannya Allah. Habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Lalu kakek itu diwafatkan oleh Allah, menghembuskan nafas terakhirnya. Ini adalah beberapa kisah, ya, beberapa kisah orang-orang yang diwafatkan dalam situasi yang kita juga ingin diwafatkan dalam situasi seperti ini.
Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga, kenapa kita harus mengingat kematian? Ya. Karena maut itu tidak ada yang tahu kapan datangnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya kematian itu pasti akan mendatangi setiap yang memiliki jiwa atau setiap yang memiliki nyawa. Maka dari itu di sini Ustadz berkata, jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama kita masih hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah pahalamu akan disempurnakan. Ya. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka adalah sejatinya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan kita. Ya. Teknologi yang terus maju, yang suka kita ikuti kabarnya, ya itu akan terus seperti itu. Bahkan kalau kita udah mati pun kemungkinan teknologi masih akan terus maju, akan ada habisnya. Ya. Cucu yang menyenangkan mata, ya, atau anak-anak yang menyenangkan mata. Meskipun kita sudah meninggal, cucu itu selama anak-anak kita meninggal akan terus ada, dan keturunan akan terus ada, dan yang menyenangkan mata akan terus ada, tidak akan ada habisnya, dan begitu seterusnya. Karena apa? Karena memang dunia ini adalah tempatnya perhiasan. Dunia ini adalah perhiasan yang dapat menyilaukan mata. Kemudian poin keempat adalah, barang siapa yang telah datang kematiannya, maka saat itulah kiamatnya telah tiba. Kita tahu bahwasanya kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat besar tidak semua orang, maksudnya ketika kiamat besar di sini adalah maksudnya ketika bumi itu dihancurkan, diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang merasakannya, betul atau betul? Bahkan kita kalau bisa jangan sampai ngerasain kiamat besar ini, karena ketika kiamat itu datang, yang merasakannya adalah manusia terburuk. Bahkan ketika kiamat itu datang, gak tersisa lagi orang yang beriman di muka bumi, itu gak ada. Karena sejauh sebelum itu, manusia yang terdapat di dalam hatinya keimanan walaupun hanya sebiji atom sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman yang paling terakhir diwafatkan oleh Allah, diceritakan, ya saya mendapatkan faedah ini dari Ustaz Khalid Basalamah. Beliau menyampaikan yang terakhir meninggal itu adalah seorang penggembala yang saat itu ada di luar kota Madinah. Ya. Ketika itu orang ini di luar kota Madinah. Kemudian ketika kembali kok nggak ada kehidupan. Ketika dia masuk kota, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghirup apa? Menghirup aroma yang keluar dari ketiaknya, aroma wangi. Bukan aroma kita sekarang gitu. Aroma yang nanti dihirup. Ya. Sehingga sebelum itu ada kiamat yang pasti kita rasakan, yaitu kiamat kecil. Yaitu kematian yang kita semua pasti akan rasakan. Ya. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, "Kana al-a'rab idza qadimu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'alu." Dahulu orang-orang kampung di Arab kalau jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya tuh pattern pertanyaannya kurang lebih sama. Ya. Sa'aluhu 'anis sa'ah, mata sa'ah. Mereka selalu nanya tentang kiamat. Kiamatnya itu kapan? Ya. Ya. Kemudian ketika akhirnya datang orang terbaru, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iya ishhada lam yudrikhul haram, qamat alaikum sa'atukum." Jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Maksudnya apa? Ya. Setiap kita, atau jika hidup pemuda, iya ishhada lam yudrikhul haram, kalau orang ini tidak menua, ya, orang ini tidak menua dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Tapi maksudnya daripada di sini adalah sekalipun orang ini tidak menua, tapi kematian itu pasti akan datang. Ya. Dan saat itulah kiamat
kita itu akan dimulai. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kelima. Dengan mengingat kematian, maka itu dapat melapangkan dada, juga dapat menambah frekuensi atau menambah ketinggian frekuensi ibadah, atau menambah kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan di dalam Sahihul Jami' dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yakni al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wasi'ahu alaihi, ya. Karena seseorang ketika dia mengingat kematian, ketika dia dalam keadaan yang sempit, ketika dia dalam keadaan yang susah, lalu dia mengingat kematian, maka itu dapat melapangkan hatinya. Wala dzakarahu fi sa'atin aw fi sa'atin illa dhayyaqaha. Dan ketika kita sedang dalam kondisi sangat berbahagia, kalau kita ingat mati, kita suka tiba-tiba bad mood gitu ya. Suka tiba-tiba ada. Misalkan antum baru dapat proyek besar. Proyek yang bernilai, yang kalau dibelikan makanan itu mungkin orang satu kota Solo nggak kelaparan semua ibaratnya. Itu proyek yang nilainya segitu. Lalu tiba-tiba kita ingat bahwasanya uang sebanyak itu nggak akan kita bawa mati. Otomatis motivasi kita untuk meraih uang tersebut akan berkurang, sehingga kita melakukannya bukan untuk uang tersebut, tapi kita melakukannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga uang yang banyak tersebut bisa bermanfaat untuk kita juga orang lain. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin keenam adalah dengan mengingat mati, seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas dan berakal. Ya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, orang beriman mana atau orang beriman yang bagaimana yang paling baik?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum akhlaqa," yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian orang tadi bertanya, "Lalu orang beriman manakah yang paling cerdas?" Maka kata Rasulullah SAW, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka lah orang yang paling berakal atau orang yang paling cerdas. Kita tahu beberapa waktu lalu kita disibukkan dengan sebuah kabar Indonesia akan mengalami resesi. Gitu. Saya bukan orang ekonomi, cuma jadi tahu dikit-dikit lah. Sehingga banyak orang akhirnya mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi. Padahal resesi tersebut pasti terjadi ya. Itu kan hanya perhitungan ekonom atau perhitungan manusia. Kalau Allah berkehendak tiba-tiba Indonesia menjadi negara adidaya, bisa nggak? Bisa aja. Boro-boro mau resesi gitu. Itu kalau Allah berkehendak. Tapi orang lupa bahwasanya mati itu pasti datang. Tapi kok meskipun orang tahu bahwasanya kematian itu pasti datang, kok mereka nggak siap-siap? Padahal orang heboh, sibuk sana sini, bersiap untuk menghadapi resesi. Tapi kok mereka nggak siap atau nggak bersiap-siap menghadapi kematian? Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Muslim yang paling cerdas, Muslim yang paling clever, paling cerdas, paling pinter adalah mereka yang sadar bahwa kematiannya sudah dekat dan mereka bersiap untuk menghadapi kematian tersebut. Ya. Kemudian poin ketujuh, poin terakhir adalah hari di saat kematian itu datang adalah hari di mana kita terakhir atau kita tidak bisa lagi beramal soleh. Hadisnya antum sudah hafal. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," kalau seorang manusia itu sudah meninggal, atau dalam riwayat yang lain, "Idza mata ibnu Adam," kalau seorang anak Adam itu wafat, "inqata'a anhu amaluhu," maka amalnya terputus. Maksudnya apa? Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi.
Dia nggak bisa beramal, tidak bisa mengeruk pahala lagi. Namun meski begitu Rasulullah bawa kabar gembira, illa min thalath, kecuali 3 hal. 3 hal ini terus akan mendatangkan pahala bagi kita meskipun kita sudah meninggal. Meskipun saat itu kita sudah tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa berpuasa, tapi kita masih bisa mendapatkan pahala amal soleh. Apa 3 hal tersebut? Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Baik itu dengan membangun masjid, membiayai seseorang menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Saya kasih contoh langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini insya Allah punya anak, punya cucu, atau punya keponakan. Kalau ada di antara mereka antum dapati ada yang baru bisa mulai berbicara, coba ajak mereka atau ajarkan kepada anak ini untuk menghafalkan Al-Fatihah. Menghafalkan apa? Al-Fatihah. Pertanyaannya, siapa di sini yang nggak hafal Al-Fatihah? Ya. Siapa di sini yang tidak tahu cara bacanya surat Al-Fatihah? Antum bayangkan, antum ajarkan kepada anak ini Al-Fatihah. Anak ini hafal Al-Fatihah, bisa membaca Al-Fatihah dengan baik melalui wasilah kita, melalui wasilah antum. Bayangkan anak ini seumur hidupnya, jika dia mencapai usia 100 tahun misalnya, dan selama 100 tahun ini dia terus, meskipun kita sudah meninggal, dia terus membaca surat Al-Fatihah. Minimal sehari berapa kali? Berapa? 17 kali minimal. Sehari 17 kali ketika sholat apa? Sholat fardu. Belum ditambah sholat sunnahnya. Belum ketika dia naik motor misalnya sambil baca Al-Fatihah misalnya. Atau dan lain-lain itu. Atau sambil dia mengajari anak cucunya. Ini adalah maksud daripada ilmu yang bermanfaat. Yaitu apa? Ketika kita mengajarkan sesuatu, ilmu ini terus diamalkan, kemudian hasil dari yang kita ajarkan terus diamalkan, dan pahalanya terus mengalir kepada kita. Maka antum bisa bayangkan betapa banyak kebaikan yang didapat oleh Rasulullah SAW yang pertama kali mengajarkan kepada umatnya surat Al-Fatihah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah waladun shalih yad'u lahu, ya, adalah anak saleh yang apa? Yang senantiasa mendoakan kita. Nah, semoga pengingat kita pada malam hari ini atau pada petang hari ini dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi pengingat jiwa-jiwa yang terlalaikan oleh dunia, jiwa-jiwa yang lupa bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.